Halo, selamat pagi kelas 12. Hari ini kita akan belajar mengenai dihibrida, persilangan dihibrida. Di itu artinya dua. Hibrida itu persilangan ya. Jadi mestinya ini kedoblan ya. Jadi persilangan dengan memperhatikan dua sifat beda. Maaf ya, Bu Lili belum berani meeting. Saya takut tidak kuat di tengah-tengah. Kalau duduk kerja saya masih kuat, tapi kalau ngomong banyak-banyak masih belum kuat. Baik, kita lanjut. Sifat beda ya. Pada suatu makhluk hidup, sifatnya itu bisa banyak. Contohnya pada kacang ercis atau Pisum sativum. Ada kacang ercis yang tanamannya tinggi, tapi ternyata ada yang pendek. Mereka satu spesies. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ini namanya sifat beda. Lalu bunganya itu ada yang di ketiak daun. Ada yang ini loh, daun, batang ya, batang lalu ini daun, bunganya di antara batang dan daun. Ini namanya ketiak daun, tiak batang. Tapi ada pula yang bunganya di ujung batang. Ada yang bentuk polongnya atau bungkusnya biji itu loh, bentuk polongnya halus, ada yang keriput. Ada yang warna polongnya hijau, ada yang kuning. Ada yang bunganya ungu, ada yang putih. Itu namanya sifat beda ya. Kayak manusia, ada yang rambut lurus, ada yang rambut keriting ya. Ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kuning langsat. Nah, sama-sama kulit, itu namanya sifat beda. Nah, pada setiap makhluk hidup sifat bedanya itu bisa sangat banyak. Nah, kalau persilangan itu kan meliputi banyak sifat beda mestinya. Tapi yang kita pelajari hanya tertentu dulu. Jadi di tingkat SMA itu mempelajarinya satu sifat beda, dua sifat beda, tiga sifat beda. Belum semua. Kalau sudah semua ini bisa ruwet ya persilangan. Oke, ini saja sepintas mengenai sifat beda. Nah, kembali pada dihibrida. Untuk menentukan gamet itu kemarin saya sudah sempat kasih soal dan saya lihat banyak yang sudah betul, tapi banyak yang belum mengumpulkan. Saya tunggu ya, nilainya saya kurangi kalau telat, harus dipahami itu. Misalkan ini individu A, ini kan alelanya, A dengan A alela, B dengan B ini alela. Nah, ketika individu dua sifat beda, yaitu ada A, ada B, ini dua sifat beda. Nah, ini gamet yang dibentuk, 1 A besar B besar, 2 A besar B kecil, 3 A kecil B besar, 4 A kecil B kecil. Nih. Ini cara bikin gametnya. Kalau seperti ini, ada A besar B besar. Ini dengan ini A besar B besar juga, sama. A kecil B besar, A kecil B besar, sama. Berarti gametnya hanya cukup ditulis dua jenis, ini dan ini. Jangan ditulis empat-empatnya. Jadi cukup ditulis dua jenis ini saja. Begitu ya cara bikin gamet. Nah, sekarang sama cara persilangannya. Contoh soal. Tanaman kacang ercis biji bulat, warna kuning, silangkan dengan biji keriput warna hijau. Jadi ada dua sifat yang disoroti.
Satu, tekstur biji, yaitu ada yang bulat, ada yang keriput. Yang kedua, warna biji, ada yang kuning, ada yang hijau. Lalu di sini ditetapkan ketentuan bulat dominan terhadap keriput dan kuning dominan terhadap hijau. Ya, ini keterangan ini harus kamu tulis dulu pada diketahui. Lihat ini. Diketahui. Tadi bulat dominan, maka B besar bulat, B kecil keriput. Kuning dominan, berarti K besar kuning, K kecil hijau. Begitu ya. Jadi ini ditulis pada diketahui. Kemudian induknya apa? Biji bulat warna kuning dikawinkan atau disilangkan dengan keriput warna hijau. Kalau tidak ada keterangan itu homosigut atau heterosigut, maka itu adalah homosigut. Bentar ya. Kemudian nih, bulat kuning homosigut kan, B besar K besar, dengan keriput hijau nih ya, jadi homosigut. Maka gametnya semua adalah B besar K besar. Jadi ceritanya kalau bikin persilangan jangan lupa parental, gamet, filial. Induk, kawin. Kalau mau bikin anak harus bikin gamet atau sel kelamin. Sel kelamin jantan ketemu sel kelamin betina, jadilah anak. Itu urutannya. Parental, gamet, filial. Nah, maka anaknya yang ketemu adalah ini. B harus kumpul dengan B. Dan yang huruf besar harus di depan. B besar, B kecil. K kumpul K. K besarnya di depan, K besar, K kecil. Tetapi urutannya tetap B yang di depan. Ya, jangan nanti lalu ketemunya BK enggak. B kumpul B, K kumpul K. Nah, ini genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil 100% dan fenotipnya 100% ini tampak bulat kuning. Ya. Lalu yang kedua, bila F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan genotip dan fenotip F2-nya. Ini kan F1 dikawinkan dengan sesamanya, ini sama kan? Nah, lalu bikin gametnya seperti cara tadi. Nah, untuk memudahkan karena 4 lawan 4 ini nanti hasilnya adalah 16. Ini masukkan ke kanan, ini masukkan ke bawah atau sebaliknya. Ini ketemu ini, B besar, K besar, K besar. B besar, K besar, K kecil. Ini ketemu ini ketemu ini, dan seterusnya. Jangan lupa B ketemu B, K ketemu K. Nanti kalau kamu hitung, bulat kuning, kamu hitung satu persatu, maka kamu dapati bulat kuningnya 9, bulat hijaunya 3, keriput kuning 3, keriput hijau 1. Dan ini kamu hitung berapa jumlah yang begini, berapa jumlah yang begini, dan seterusnya. Hitung sendiri. Sekarang latihan soalnya ya. Nih dikerjakan di buku, di foto. Tolong kalau memfoto jangan landscape ya, saya kalau meriksa sampai begini ya. Ini dikerjakan. Ini yang nomor 2 dikerjakan. Saya enggak kasih banyak-banyak supaya kamu paham betul-betul apa yang saya jelaskan. Kamu bisa putar bolak-balik filmnya. Oke, begitu dulu dari saya pelajarannya hari ini. Selamat pagi, selamat belajar.